السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kita akan lanjutkan tentang bab jual beli. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari hadis Hakim bin Hizam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Kata Nabi, jika engkau membeli sesuatu, jangan kamu jual sampai kamu terima barang yang telah engkau beli itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh menjual barang yang sudah kita beli kecuali dengan syarat barang tersebut sudah kita terima. Kalau kita sudah membeli tapi belum menerima barang tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk dijual. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Zaid bin Thabit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'u as-sil'a haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Memperkuat hadis tadi, hadis dari Abu Dawud yang dicatat oleh Imam Abu Dawud dari Zaid bin Thabit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang di tempat dia membeli sampai barang itu dialihkan ke tempatnya si pembeli, sampai barang itu dipindah tangankan, dialihkan ke tempatnya pembeli. Inti dari hadis ini adalah, sekali lagi, kita tidak boleh menjual barang sampai barang itu sudah kita terima. Pemindahan itu tidak harus. Pemindahan tidak harus, karena tidak semua barang yang kita beli bisa dipindah. Orang beli rumah tidak bisa dipindah. Jadi pemindahan di sini tidak harus, tapi substansinya, intinya itu sudah diterima sama dia. Dia tahu barangnya seperti apa. Itu intinya seperti itu. Dan faedah dari mengamalkan hadis ini adalah agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya bisa menimbulkan konflik. Kalau orang membeli, dia belum terima lalu dia jual langsung, bisa jadi di situ nanti ada permainan antara pembeli kedua dengan penjual.
Mereka bisa merekayasa barangmu ini oleh pembeli yang kedua, dikatakan barangmu ini saya terima dalam kondisi cacat. Bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan rekayasa atau ketidakjujuran. Ada penjelasan yang lain, kenapa kok tidak boleh menjual barang sebelum diterima oleh dia? Karena itu termasuk, ini sebagaimana pertanyaan Imam Tawus kepada gurunya Abdullah bin Abbas. Dia bertanya apa alasannya? Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual makanan yang sudah dia beli sampai dia terima makanan tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, hikmahnya adalah agar tidak terlihat penjualan dirham dengan dirham. Artinya apa? Sebelum barang itu kita pegang, kita jual lagi, itu sama kita menjual dirham kita dengan dirham yang kita terima. Dan di situ ada selisih harga. Sama seperti orang tukar, ya, menukar rupiahnya, umpamanya 100.000, dia mendapatkan 120.000. Karena barangnya belum ada, atau barangnya belum dia pegang. Ini penjelasan penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah, rawahum Ahmad wan Nasa'i was sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Di dalam riwayat Abi Dawud, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma awir riba. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual atau melarang melakukan dua transaksi penjualan di dalam satu akad. Di dalam riwayat Abi Dawud dikatakan, barang siapa yang melakukan dua transaksi atau dua penjualan dalam satu akad, maka baginya harga yang paling rendah atau termasuk riba. Apa yang dimaksud dengan bai'atan fi bai'ah? Melakukan dua perjanjian jual beli dalam satu transaksi. Yang dimaksud di sini adalah jual beli yang dikenal zaman dahulu dengan jual beli sistem ina. Jual beli dengan sistem ina. Yang dimaksud dengan jual beli dengan sistem ina ini adalah membeli barang untuk dibayar tertunda, kemudian mengembalikan barang itu kepada penjual dan menjualnya dengan harga lebih murah secara kontan. Membeli barang untuk dibayar tertunda, kemudian mengembalikan barang itu kepada penjual. Ya. Jadi saya berikan barang ini, saya jual barang ini dengan harga umpamanya 10.000. Lalu saya beli 10.000 dengan harga tertunda. Lalu saya beli lagi dengan harga kontan seharga 8.000. Harga kontan seharga 8.000. Saya dapat barang, saya juga untung ya, 2.000. Ini sebetulnya rekayasa dari riba. Rekayasa dari memberi hutang 8.000. Rekayasa dari memberi hutang 8.000 mendapatkan bayaran berapa? 10.000. Cuma direkayasa dengan jual beli. Ini aina. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Hakikatnya itu dia memberi
uang 8.000, hakikatnya seperti itu. Memberi uang 8.000 tapi dapat berapa? 10.000. Cuma pakai jual beli. Karena kalau tidak ada barang, kelihatan sekali ribanya. Kelihatan sekali ribanya. Kalau tidak ada apa. Kalau pakai barang kan, ini kan model otaknya Yahudi. Dan ini sudah terjadi. Ini yang disebut dengan sistem aina. 2 transaksi dalam satu akad. Atau 2 jual beli dalam satu akad, maksudnya ini. Maka dia tidak boleh berbuat seperti itu. Jadi hadis ini bukan hadis yang melarang seorang penjual menjual barangnya dengan 2 harga. Harga kontan sekian, harga kredit sekian. Bukan larangan. Itu adalah jual beli yang hampir seluruh mayoritas para ulama memperbolehkan. Dan jual seperti ini berlaku dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Karena ada sebagian kecil ulama yang menggunakan hadis ini untuk melarang jual beli dengan sistem kredit. Dengan penjualan harga barang yang berbeda antara penjualan kontan atau pembelian kontan dengan pembelian kredit. Mereka berdalil dengan hadis ini dan dibantah oleh mayoritas para ulama. Hampir seluruh majlis atau kumpulan atau majlis ulama di seluruh negara membolehkan. Majlis ulama di Indonesia membolehkan dengan sistem kredit. Majlis ulama di Saudi Arabia membolehkan, ya, karena tidak ada dalil yang melarang dan keliru kalau dilarang berdasarkan hadis ini. Menjual 2 bai'ah dalam satu akad. Karena maksud hadis itu bukan seperti itu. Maka jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan. Di sini saya ingin membacakan salah satu fatwa dari Majelis Ulama Fikih yang ikut dalam organisasi Muktamar Islam. Dalam muktamar yang ke-6 di Jeddah, jadi muktamar ini berkumpul para ulama untuk membahas permasalahan-permasalahan, khususnya permasalahan-permasalahan kontemporer. Pada saat itu dibahas tentang jual beli kredit. Tertuang dalam fatwa itu sebagai berikut: dibolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan. Juga dibolehkannya menyebut harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu-waktu penyicilannya. Jual beli dianggap tidak sah sebelum kedua transaktornya menegaskan mana yang mereka pilih. Jadi yang tidak sah itu kalau ada 2 harga, kontan dan kredit, harganya berbeda, lalu diambil oleh pembeli tanpa ada kejelasan mana yang dia pilih. Ini yang tidak boleh. Dan ini juga salah satu penafsiran dari hadis ini. Jadi kalau disebutkan ada transaksi harga kontan sekian, harga kredit sekian, itu harus di majelis atau di akad itu harus jelas mana yang dipilih. Kalau tidak jelas mana yang dipilih, dia hanya mengambil saja, belum menentukan, ini yang tidak diperbolehkan. Karena itu justru akan menimbulkan apa? Konflik. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kalau menawarkan 2 harga, kontan dan kredit, maka dalam akad atau dalam majelis tempat transaksi itu harus diputuskan mana yang dipilih oleh sang pembeli. Kalau diputuskan mana yang dipilih oleh sang pembeli, maka jual beli ini sah. Kalau jual beli ini dilakukan dengan keraguan-raguan antara kontan dengan kredit misalnya, belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka jual beli itu tidak sah secara syar'i. Ragu-ragu, belum menentukan harga.
Menurut ajaran syariat, ketika terjadi proses jual beli ini, tidak boleh menegaskan keuntungan kredit secara rinci, secara terpisah dari harga kontan, sehingga ada keterikatan dengan jangka waktu. Baik kedua pelaku jual beli itu menyepakati persentase keuntungan tertentu atau tergantung dengan jumlah penambahan waktu saja. Jadi harga kredit harus jelas. Dan tidak boleh bertambah. Tidak boleh bertambah. Dan tidak diperbolehkan untuk membayar kalau pembeli sekaligus orang yang berhutang terlambat membayar cicilannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak boleh memaksa dia membayar tambahan lain dari jumlah hutangnya. Ini yang tidak diperbolehkan, tapi ini yang tidak dipraktekkan. Ya, jadi jelas memang sistem pekreditan di negeri kita ini khususnya memang mengandung riba. Ribanya di mana? Bukan karena dua harga itu. Tapi ribanya ketika ditetapkan kalau terlambat membayar itu dikenakan denda. Disinilah riba. Disinilah transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena di dalam Islam orang ketika memberi pinjaman tidak boleh sedikit pun mengambil tambahan. Tidak boleh sedikit pun dia mengambil tambahan. Bahkan tidak boleh dia mengambil keuntungan dari peminjaman yang dia lakukan terhadap orang lain. Dalam satu kaidah yang sudah disepakati, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan bagi orang yang memberi piutang, maka itu adalah riba. Maka itu adalah riba. Baik kemanfaatan itu berupa tambahan uang, atau kemanfaatan itu mungkin berupa pemanfaatan jasa atau pemanfaatan barang. Seseorang mensyaratkan ketika dia memberi piutang, saya akan beri hutang uang, saya akan beri uang dengan catatan saya pinjam sepeda motor inti, tak buat 1 hari atau 1 jam, tak pinjam. Ini diharamkan. Diharamkan. Dia sudah mengambil keuntungan dan ini riba. Walaupun dia tetap membayar uang 10.000, tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari apa? Sepeda motornya orang ini dia pakai. Kalau dia mau pakai harus lepas dari transaksi utang piutangnya. Dia habis memberi utang, setelah itu dia beralih ke transaksi pinjam meminjam. Dia meminjam. Dan kalau tidak dipinjami ya dia tetap memberikan utang. Ini kadang-kadang masih terjadi. Masih terjadi. Padahal ini termasuk riba. Jadi karena transaksi hutang piutang itu di dalam fikih termasuk transaksi yang sifatnya adalah memberi bantuan sosial. Jadi di dalam Islam itu tegas, ada akad transaksi yang sifatnya mengambil keuntungan, maka ini masuk di dalamnya jual beli. Kita boleh mengambil keuntungan dalam akad ini. Karena memang akad ini adalah akad untuk mengambil keuntungan, memperoleh keuntungan. Ada akad yang sifatnya adalah memberi bantuan sosial. Ini tidak boleh sedikit pun kita mengambil keuntungan. Kalau kita mau mengambil keuntungan, maka jangan pakai bahasa pinjaman. Terus terang jual beli. Ini harus jelas. Oleh karena itu di sini pentingnya itu kejelasan akad di saat transaksi. Karena apa? Setiap akad itu ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Akad yang bersifat mendapatkan keuntungan, konsekuensinya ada. Akad jual beli konsekuensinya ada. Konsekuensi dari jual beli itu, setiap
penjual dan pembeli, dia berhak memiliki secara penuh apa yang dia dapatkan. Yang mendapatkan uang, yaitu uangnya dia, itu miliknya dia. Yang mendapatkan barang, yaitu miliknya dia. Sehingga dalam akad jual beli tidak boleh ada persyaratan, ini ente ana jual sama ente, tapi barang ini jangan ente jual sama orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena konsekuensi dari jual beli itu, barang yang sudah dimiliki itu haknya dia 100%. Ini nanti ada pembahasan masalah syarat. Apakah syarat itu ketika kita melakukan transaksi, syarat itu dibolehkan? Sejauh mana dibolehkan, mana syarat yang tidak diperbolehkan. Dan sebagiannya sudah kita bahas seperti beberapa pertemuan yang lalu. Syarat-syarat yang tidak diperbolehkan yaitu syarat yang jika di dalamnya ada unsur pelanggaran terhadap aturan Allah, atau yang menyelisihi ketetapan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap persyaratan yang bertentangan dengan kitab Allah, maka persyaratan itu batil walaupun ada 100 persyaratan. Jadi kemudian saya lanjutkan, orang yang berhutang padahal mampu membayar, tidak boleh dia memperlambat pembayaran hutangnya yang sudah tiba waktu cicilannya. Jadi si pemberi hutang, dia tidak boleh mengambil keuntungan. Yang menerima hutang ini, dia wajib membayar sesuai dengan kesepakatan. Dan tidak boleh seseorang menunda pembayarannya padahal dia sudah mampu membayar. Kalau dia menunda, walaupun hanya beberapa saat, apalagi sampai beberapa hari, apalagi sampai berbulan-bulan, padahal dia mampu membayar, maka dia termasuk orang yang zalim dan terkena sanksi sebagai orang yang berbuat zalim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dzulmun. Menunda pembayaran bagi orang yang sudah bisa untuk membayar dan sudah jatuh waktunya, itu adalah kezaliman. Ini penjelasan tentang hukum jual beli secara kredit. Artinya saya sampaikan ini bahwa ini ketetapan yang sudah hampir menjadi kesepakatan. Memang ada sebagian kecil ulama, termasuk diantaranya Syekh Albani, yang mengatakan tidak boleh sistem kredit itu dua harga. Dia berdalil dengan ini. Tapi pemahaman beliau ini menyelisihi pemahaman mayoritas para ulama. Bahkan menyelisih mayoritas dari semua madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya memperbolehkan. Yang tidak boleh itu seperti tadi. Ya, dua harga yang dimaksud adalah sistem aina atau menentukan harga kredit dan kontan, tetapi tidak ada kejelasan mana yang diambil ketika dalam akad. Dan jual beli aina ini juga masih terjadi di zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan ancamannya besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallam, jikalau kalian telah melakukan jual beli 'aina, yaitu rekayasa tadi. Jikalau kalian sudah melakukan praktek-praktek ribawi, ya, apalagi dengan merekayasa, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil atau wa akhadtum adnabal baqar artinya kalian sibuk dengan urusan-urusan duniawi kalian. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan menimpakan kehinaan bagi kalian dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi jelas sekali kenapa kehinaan itu menimpa kaum muslimin, itu ada sebabnya, ada faktornya, dan hadis ini telah menjelaskan, memberi gambaran kepada kita faktor-faktor kehinaan yang menimpa kaum muslimin dikarenakan mereka sendiri melakukan praktek-praktek ribawi, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, lebih menyibukkan atau sibuk dengan dunia dan meninggalkan urusan akhirat, meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menyampaikan kepada kita bahwa solusinya agar kehinaan ini dicabut oleh Allah adalah kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang atau jual beli dengan sistem urban. Urban itu artinya dengan sistem panjar atau uang muka atau persekot. Jadi seperti apa modelnya? Bai'ul urban itu seperti seseorang membeli barang, dia kasih uang muka. Dia kasih uang. Kalau barang ini saya beli, itu sebagai uang muka. Saya tambah harganya. Pembayaran saya lunasi. Tapi kalau barang ini tidak jadi saya beli, maka uang itu menjadi milik Anda. Itu jual beli dengan sistem urban. Ya, urban dalam istilah fikihnya. Dan Amr bin Shu'aib dari kakeknya menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem ini. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena hadis ini diperselisihkan keabsahannya, diperselisihkan kesahihannya. Karena hadisnya masih diperselisihkan, maka terjadi perselisihan para ulama. Ulama yang mensahihkan, yang menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sahih, maka mereka melarang jual beli dengan sistem ini. Membayar uang sebagian uang, ya, dengan syarat dengan catatan kalau barangnya dia jadi beli maka dia lunasi, kalau barangnya enggak jadi dibeli maka uang muka ini hangus. Yang mengharamkan berdalil dengan hadis ini. Menurut mereka hadis ini sahih. Dan ini pendapat mayoritas para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis ini yang melarang. Kemudian mereka juga berdalil bahwa jual beli semacam ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Ya kalau tidak jadi, ya sudah barangnya dibalik, sak uangnya amblas. Ya. Ini menurut mereka yang mengharamkan. Kemudian dalil yang mereka lain karena dalam jual beli ini ada dua syarat yang batil dan sebagainya. Bagi yang memperbolehkan hadis ini, mereka berdalil, berargumentasi bahwa hadisnya lemah. Sehingga kalau hadisnya lemah tidak bisa dijadikan landasan hukum. Jadi memang ada hadis-hadis yang dicatat oleh para ulama ahlul hadis, ini yang perlu kita fahami juga, bahwa ada hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya. Itu hadis-hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya,
dan hadis-hadis yang dicatat oleh Imam Muslim dalam sahihnya itu semua sudah sepakat. Jadi kalau kita baca ada hadis rawahu Bukhari, sudah selesai, hadis sahih. Hadis rawahu Muslim, hadis sahih. Di luar itu ada perselisihan para ulama. Ada hadis-hadis yang dianggap sahih, ada hadis-hadis yang tidak dianggap sahih. Ada perselisihan. Karena berselisih pendapat tentang status hadis, maka akan memunculkan perselisihan pendapat. Ini kita pahami sehingga kita bisa tahu, loh ini kan ada hadis. Kok ulama ini nggak ngikuti hadis ini? Mungkin bisa jadi menurut dia nggak sahih. Bisa jadi menurut dia ada sahih. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ulama ini nggak pakai hadis, menyelisih hadis, jangan. Jadi banyak faktor kenapa terjadi perselisihan. Di antaranya seperti ini. Ya. Kenapa terjadi perselisihan? Karena mereka menilai ada perselisihan. Karena di dalam menilai hadis, ya, kadang-kadang seseorang, umpamanya Isa, ada yang mengatakan dia thiqah, terpercaya, berdasarkan analisis dia, pandangan dia. Ulama yang lain tidak. Isa ini suka tadlis, melakukan penipuan, suka menyembunyikan nama syekhnya. Ya. Umpamanya seperti itu. Sehingga yang menganggap saya tidak thiqah, ya sudah, hadisnya agak sahih menurut dia. Tapi yang lain menganggap itu thiqah. Ini termasuk juga hadis Rasulullah SAW, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan Yasin kepada orang yang mau sakratul maut. Itu hadisnya diperselisihkan. Yang menghasankan hadis itu, ya mereka mengamalkan. Orang kalau mau mati dibacakan Yasin. Yang tidak menganggap hadis itu sahih, mereka tidak mengamalkan. Jadi jangan cepat-cepat menuduh orang itu tidak punya landasan. Inilah pentingnya kita perlu memperbanyak mengaji, membaca, dan membuka wawasan. Jangan hanya satu ustadz yang dipegang, ya tidak mau ikut, yang lainnya nggak mau ikut. Pokoknya pengajian saya yang saya. Akhirnya apa? Sempit. Ya. Ini termasuk be'ul urban, jadi jual beli dengan sistem uang muka terlebih dahulu ini diperselisihkan. Mereka memperbolehkan, mereka mengatakan hadisnya lemah, tidak kuat. Yang kedua, karena ada riwayat yang sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an juga melakukan ini. Umar, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga, mereka beralasan panjar ini atau uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Kompensasinya itu. Karena ketika barangnya disimpan sama si calon pembeli ini, dia tidak bisa menjual barangnya. Dia tidak bisa menjual barangnya. Di situ ada kerugian. Maka kompensasinya dia pegang uang itu. Kompensasinya kalau tidak jadi, ya dia ambil untuk membayar kerugian itu. Karena waktu itu dia tidak bisa menjual barangnya. Ini alasan ulama-ulama yang memperbolehkan. Ya. Maka ada dua pendapat yang ada dalam masalah ini. Akan tetapi sangat jelas sekali diperbolehkan dia mengambil uang muka itu. Ya. Kalau memang barangnya, kalau memang dia betul-betul mengalami kerugian dari sisi barangnya itu. Umpamanya barangnya ada yang berkurang, cacat. Itu jelas sekali tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Yang perbedaan itu kalau barangnya utuh. Ya. Kalau barangnya utuh, maka di sini ada perbedaan. Maka kalau kita masih ragu boleh apa tidak, lebih baik ditinggalkan. Ya. Lebih baik ditinggalkan. Kecuali kalau kita sudah yakin dengan argumentasi yang membolehkan atau yang tidak memperbolehkan, kita yakin, maka kita boleh memilih sesuai dengan apa yang kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting adalah perbuatan kita itu kita landasi dengan argumentasi yang jelas.
ada dasarnya, maka kita berbuat sesuai dengan apa yang kita yakini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.